pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya membawa doa Kristiani untuk agama yang lain menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami ingin melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kegiatan kami ini agar berjalan dengan lancar dengan tema panik deadline tugas. Ya Bapak, semoga topik yang kami bahas ini dapat terselesaikan dengan baik dan mendapatkan solusi yang dapat kami kerjakan. Kami berdoa agar kami sebagai mahasiswa dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu, ada pun pengertian bimbingan kelompok yaitu Oke teman-teman, adapun pengertian layanan bimbingan yaitu bimbingan kelompok adalah bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan bimbingan kelompok yaitu yang pertama, melatih anggota kelompok untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita bersikap terbuka dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk mendapat membina keakraban bersama teman-teman kelompok. Yang keempat, melatih untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, kita dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Yang keenam, menemukan pemecahan masalah atau topik yang dibahas. Adapun penjelasan cara pelaksanaannya yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok diminta untuk mengeluarkan pendapat, ide atau saran. Yang kedua, tidak ada pendapat yang disalahkan dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga, saling tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan ketika akan berpendapat. Adapun asas dalam bimbingan kelompok, yang pertama asas keaktifan. Anggota kelompok diharapkan untuk aktif berpendapat. Yang kedua ada asas keterbukaan. Anggota kelompok bebas dan terbuka memberikan ide-ide atau saran-saran terhadap topik yang dibahas. Yang ketiga asas kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan dan berpendapat spontan tanpa disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman lain. Yang keempat, ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dan dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak ada bertentangan dengan norma-norma peraturan yang berlaku. Yang terakhir, asas kerahasiaan. Jika ada topik pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka semua berjanji akan merahasiakannya. Teman-teman, untuk kita lebih akrab lagi, mari kita melakukan game akraban. Jadi nama gamenya, kalau saya bilang siang tepuk sekali, kalau pagi tepuk 2 kali, kalau malam jangan tepuk. Oke, udah? Oke, Kak. Kita mulai ya. Iya. Siang, pagi, malam, siang, malam. Oke. Baiklah teman-teman,
kita, yaitu pertemuan yang menentukan topik yang dibahas, yaitu topik yang dibahas adalah panik saat deadline tugas. Apakah teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Baiklah teman-teman, topik yang kita bahas adalah panik saat deadline tugas. Mengapa penting kita bahas topik Mengapa kita penting membahas tentang topik panik saat deadline tugas? Kepada teman-teman, silakan berpendapat. Ya, kepada Eva. Ya, PK, supaya kita tahu apa faktor penyebab dari panik sewaktu deadline tugas. Ada lagi yang berpendapat? Ya, kepada Yesi. supaya kita tahu upaya apa yang harus kita lakukan pada saat panik mengumpulkan deadline tugas. Apakah ada yang masih berpendapat? Kepada nomor 1. Masih ada yang berpendapat lagi? Agar kita lebih bertanggung jawab untuk mengumpulkan. Masih ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Baik teman-teman, apa faktor yang mempengaruhi tentang topik panik saat deadline tugas? Ada teman-teman yang ingin berpendapat? Ya, kepada Eva. Itu tidak langsung mengerjakan tugas ketika diberikan tugas, sehingga semuanya tertumpuk dan panik saat deadline. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, kepada Yesika. Faktor penyebab itu tidak peduli tentang tugas-tugas, jadi panik saat pengumpulan deadline. Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi? Ya, kepada nomor 20. Apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi? Baik teman-teman, apa yang menjadi dampak jika kita panik saat deadline tugas? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Hasil tugas tidak memuaskan PK. ada lagi yang ingin berpendapat? Jadi stres mereka. Ada lagi? Ya, oke teman-teman, apa solusi untuk materi kita, yaitu panik saat deadline tugas? Ada yang ingin berpendapat? Ya, kepada teman-teman. Menjawab tugas lebih awal supaya pengumpulan itu tidak panik. Ada lagi teman-teman? Ya, kepada Membuat Yesika. tabel prioritas pekerjaan tugas, jadi kita mengurutkan tugasnya sesuai dengan deadline-nya. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Ya, kepada Yesika. Tetap tenang, kerjakan tugas dengan Baik teman-teman, saya ingin mendengarkan komitmen teman-teman. Silahkan masing-masing menyampaikan komitmen tentang materi kita hari ini. Ya, kepada saya berkomitmen akan selalu bertanggung jawab terhadap kerja kelompok. ada lagi teman-teman? PK. Ya, kepada Eva. Ya, saya berkomitmen PK dari pembahasan kita tadi bahwa saya akan berusaha untuk segera menunjukkan tugas sebelum deadline agar saya tidak merasa panik. Ada lagi teman-teman? Baik teman-teman, untuk memperkopak komitmen kita, ada baiknya kita bermain game. Nama gamenya kelipatan 5. Kelipatan 5 saya bisa. Jadi nanti teman-teman menghitung 1 sampai 5. Saat kelipatan 5 yang di kelipatan 5-nya yang akan mengatakan saya bisa. Oke? Baik, PK. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, saya bisa. 6, 7, 8, 9, saya bisa. Baik teman-teman, apa pesan yang kita dapatkan dari bahas materi tentang panik saat deadline
kesan yang saya dapatkan pada pertemuan hari ini itu saya lebih tahu untuk mengatur jadwal saya dan membuat tabel prioritas pengumpulan tugas agar tidak panik saat mengumpulkan tugas. Oke teman-teman, kapan kita lagi melakukan BKP selanjutnya? Ada yang ingin berpendapat? Ya, kepada Hari Selasa PK. Setuju? Setuju. Jam berapa? Ya, kepada yang Jam setuju. 11 siang PK. Setuju? Setuju PK. Di mana? Di grup. Setuju. Oke teman-teman, apa pesan dan harapan yang teman-teman dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, kepada Eva. Ya PK, saya berikan pesan nanti kita ketika mengakhiri bimbingan kelompoknya kita bernyanyi dengan menggunakan gerakan yang lebih enak. Ada lagi? Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita, ada baiknya teman-teman Sudah teman-teman, mari kita kumpulkan. Mari sini. Baik teman-teman, kita sudah selesai melakukan bimbingan kelompok. Ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan masing-masing, izinkan saya membawa doa Kristiani. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami hingga hari ini, sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini. Ya Bapak, kami sudah selesai melakukan bimbingan kelompok dan membahas topik panik saat deadline tugas. Ya Bapak, kiranya Engkau ketuk pintu hati kami agar kami tidak bermalas-malasan dan disiplin mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada baiknya kita bernyanyi lagunya NAE BKP. 1, 2, 3, ya.